Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya, dan juga selalu bersemangat, terutama bersemangat dalam belajar. Gimana? Pelajaran hari ini sudah siap untuk belajar? Kita mulai ya. Di antara kalian, siapa nih yang suka menanam tanaman di rumahnya? Menurut kalian, mampukah manusia dan hewan dapat bertahan hidup di muka bumi ini jika tidak ada yang namanya tumbuhan? Pastinya tidak mungkin ya, karena manusia dan hewan tidak mampu menghasilkan zat organik, selayaknya tumbuhan yang mampu menghasilkan zat organik. Sudah kita ketahui bahwa tumbuhan mampu menghasilkan zat organik dari zat anorganik dalam proses fotosintesis. Bagaimana ya proses fotosintesis itu dapat terjadi sehingga menghasilkan yang namanya zat makanan dan merupakan suatu sumber energi dalam kehidupan kita. Tahukah kalian bahwa proses fotosintesis itu merupakan contoh dari proses yang namanya anabolisme. Dan anabolisme itu sendiri merupakan subbab dari materi metabolisme. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi anabolisme. Tujuan dalam pembahasan anabolisme kali ini agar kita mampu mengetahui bagaimana proses anabolisme dapat terjadi dalam kehidupan kita dan contoh-contohnya. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dengan bantuan energi dalam prosesnya. Contoh dalam proses anabolisme yaitu ada fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. Pada hari ini kita fokuskan pembahasan kita yaitu dalam proses fotosintesis. Apakah yang dimaksud dengan proses fotosintesis? Fotosintesis yaitu merupakan proses penyusunan zat organik berupa karbon dioksida dan uap air oleh klorofil yang menghasilkan karbohidrat dan oksigen dibantu oleh sinar cahaya matahari. Berikut reaksi kimianya. Proses fotosintesis terjadi pada organel sel yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas terletak pada organ daun pada suatu tumbuhan. Kloroplas memiliki membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Kloroplas juga memiliki suatu cairan yang disebut dengan stroma. Stroma di sini berfungsi untuk menyimpan hasil proses fotosintesis. Selain itu juga di bagian kloroplas terdapat yang namanya tilakoid. Tilakoid merupakan suatu struktur kantong datar yang berisi kandungan klorofil. Kumpulan dari beberapa tilakoid akan membentuk yang namanya grana. Fotosintesis terjadi dalam dua tahapan, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Di mana reaksi terang ini membutuhkan yang namanya suatu energi, yaitu berupa cahaya. Oleh karena itu, proses reaksi terang ini terjadi pada siang hari. Yang kedua, yaitu adanya reaksi gelap. Reaksi gelap di sini tidak membutuhkan sumber energi berupa cahaya, tetapi hanya membutuhkan yang namanya energi kimia. Yang pertama, dalam proses fotosintesis kita akan bahas tentang reaksi terang. Dalam proses reaksi terang melibatkan suatu energi yaitu berupa cahaya yang nantinya akan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH2 yang digunakan dalam reaksi gelap. Warna cahaya yang efek diserap yaitu warna merah dengan warna biru terjadi di dalam membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari beberapa pigmen-pigmen yaitu berupa klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem dibagi menjadi dua, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 P700 mengandung klorofil A yang mampu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 P680 mengandung klorofil A yang dapat menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Fungsi pigmen pada fotosistem menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi yaitu klorofil A. Proses fotosintesis reaksi terang dibagi menjadi dua macam aliran elektron atau fotofosforilasi. Yang pertama ada fotofosforilasi non-siklik dan yang kedua ada fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik diawali ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya yang ditangkap oleh klorofil untuk pemecahan air atau fotolisis air. Dalam hasil proses tersebut akan menghasilkan yang namanya elektron yang akan diteruskan menuju aseptor elektron yaitu aseptor primer. Kemudian akan dilanjutkan melalui transfer elektron menuju
plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Dari hasil proses tersebut akan menghasilkan yang namanya ATP, dan pada akhirnya elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 akan menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron. Elektron tersebut akan diteruskan menuju aseptor elektron yaitu federoksin, dan pada akhirnya elektron ini akan diserap oleh NADP+. NADP+ ini akan berikatan terhadap H+ dari hasil proses fotolisis air tadi, sehingga membentuk yang namanya NADPH2. Oleh karena itu, dari hasil proses fotofosforilasi non-siklik akan menghasilkan ATP, NADPH2, dan oksigen. Dan di mana ATP dan NADPH2 akan digunakan dalam proses reaksi gelap, sedangkan oksigen akan dilepaskan di udara untuk kebutuhan makhluk hidup. Kedua, ada fotofosforilasi siklik, yaitu proses pelepasan elektron dari fotosistem 1 dan pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1, di mana fotosistem 1 ini akan menyerap cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi menghasilkan yang namanya ATP. Oleh karena itu, dalam jalur fotofosforilasi siklik ini menghasilkan yang namanya ATP saja. Jalur ini digunakan jika menghasilkan NADPH2 yang sudah maksimum. Gimana? Sekarang sudah paham kan bagaimana proses terjadinya fotosintesis secara reaksi terang? Kalau sudah paham, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya yang akan membahas tentang proses fotosintesis secara reaksi gelap. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.